peserta, kecuali pemateri yang bicara. Jadi untuk pemateri saya akan berikan waktu selama 15 menit masing-masing untuk berbicara karena waktu kita kurang lebih 1 jam ya. Setelah itu kita akan selesai pada pukul 11.30. Nah, kemudian kita akan juga menyempatkan untuk melakukan sesi tanya jawab via chat box. Jadi yang mau bertanya chat via chat box aja, nanti saya teruskan pertanyaannya kepada para pemateri, kemudian dijawab lagi oleh beliau. Baik, sebelumnya Ibu Uni tolong di-hostkan ke saya. Bu Uni. Iya Pak, lagi merekam jadi kayaknya susah kalau mau Oh ya, dipindahkan atau jadi. di mute semua saja dari situ. Iya sudah Pak, sudah. Oke. Nah, oke, untuk kesempatan yang pertama saya berikan kepada Ibu Dr. Sulianti Mustafa. Silahkan kalau ada bahan tayangnya silahkan di share screen saja. 15 menit saya berikan kesempatan kepada Ibu. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Pak Ali, Ketua KUI, dan juga Pak siapa tadi Muhammad Safi'iyah yang sama berbahagia, juga peserta sekalian yang semuanya tentu dalam kondisi sehat pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentu kalau kita berbicara tentang beasiswa, ini hal yang menjadi menarik khususnya para calon mahasiswa untuk yang kedepannya mau S2 ataupun S3. Seperti tadi yang sebenarnya sudah diungkap lebih awal tadi oleh Pak Ali selaku moderator, bahwa memang kalau beasiswa itu kan banyak ya, jadi di mana-mana pun berbagai instansi juga dari kementerian itu banyak yang tersedia. Tinggal mungkin bahwa bagaimana peluang kita untuk bisa sampai ke situ, itu yang perlu untuk kemudian kita harus pahami triknya, tipsnya, sehingga nanti apa yang menjadi harapan kita itu bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Saya perkenalkan bahwa untuk perolehan beasiswa peserta sekalian, bahwa di 2001 sampai 2005 itu jenjang S1 saya, ini pun juga pernah mendapatkan beasiswa peningkatan prestasi akademik. Tapi itu cuma setahun karena kami memang programnya demikian. Kemudian 2008 sampai 2010 itu beasiswa, namanya dulu itu beasiswa pendidikan pasca sarjana. Itu di Universitas Negeri Malang. Jadi ini pas beasiswanya 2 tahun diselesaikan. Dari kementerian sendiri, Ristek Dikti dalam hal ini, untuk S2 itu kan jatahnya ada sampai dengan 24 bulan. Jadi seperti itu. Jadi tinggal bagaimana kita sebagai mahasiswa itu bisa betul-betul fokusnya adalah kuliah, sehingga beasiswa yang diberikan dengan rentang waktu tersebut itu bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kemudian S3 2015 sampai dengan 2012 sampai dengan 2015, 3 tahun. Ini juga kalau di Ristek itu 3 tahun berarti sampai dengan 36 bulan ya. Tapi jatahnya kalau yang sekarang-sekarang itu bisa sampai 48 bulan. Jadi seperti itu. Jadi bisa sampai dengan 4 tahun. Jadi seperti itu. Tapi apapun itu, bahwa tentu yang kita prioritaskan dalam penyelesaian studinya kita, baik S2 maupun S3, bagaimana bahwa yang kita lakukan itu memang sesuai dengan bidang keilmuan kita, sehingga fokus belajarnya kita pun itu bisa lebih terarah. Program beasiswa pendidikan pasca sarjana seperti yang saya pernah ikuti, peserta sekalian, ini merupakan salah satu wujud sebenarnya, wujud komitmen dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas gitu ya, kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wujudnya gimana, wujud komitmennya gimana, ya tentu melalui dengan pemberian beasiswa itu. Jadi beasiswa diberikan bagi para dosen atau calon dosen atau juga tenaga kependidikan yang berada pada lingkup Kemenristek Dikti.
Jadi seperti itu. Jadi itu program beasiswa untuk pendidikan pasca sarjana. Ini pun juga cakupannya luas, jadi bisa di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, tentu pada kesempatan kali ini kita akan membidik itu pada cakupan untuk di dalam negeri. Kemudian beasiswa pendidikan Dikti itu sendiri, peserta sekalian juga bisa buka di lamannya Ristek Dikti. Itu merupakan bantuan biaya pendidikan yang memang diberikan kepada individu yang ditujukan agar dapat menunjang pendidikan yang ditempuhnya. Sehingga nanti itu bisa meringankan beban biaya studi. Nah, kalau kita melihat anggaran yang disediakan, alokasinya itu memang peruntukannya pada 4 aspek. Jadi dapat beasiswa itu enak sebenarnya. Jadi ada biaya hidupnya di dalam, kemudian ada biaya bukunya, biaya penelitiannya, ada juga biaya transportasinya. Sehingga pintar-pintarnya kita lah bagaimana kemudian memanfaatkan peluang itu dan alokasinya betul-betul untuk penyelesaian studi. Jadi seperti itu. Jadi itu untuk beasiswa pendidikan tinggi. Jadi sebenarnya banyak. Kalau kita melihat di beasiswa pendidikan pasca sarjana atau BPPS, ya kalau sekarang kan ada istilahnya BUDI atau BPPDN atau BPPLN dan seterusnya, itu diberikan kepada dosen yang mengikuti program pendidikan pasca sarjana, apakah dia S2 atau S3 atau doktor. Nah, ini dikelola oleh perguruan tinggi yang memang ada di lingkungan Kemenristek, maksudnya di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau memperoleh beasiswa, salah satunya itu memang harus bisa memetakan dulu peluang-peluang beasiswa di dalam perguruan tinggi di lingkupnya Kementerian Pendidikan itu ada enggak di situ, perguruan tinggi yang dituju. Sehingga kalau kita misalnya daftar di perguruan tinggi tersebut, minimal kita punya peluang karena alokasi beasiswa itu ada di perguruan tinggi tersebut. Jadi seperti itu. Jenisnya banyak. Ya, jenisnya banyak. Jadi ada beasiswa pendidikan tinggi, nanti kita lihat jenisnya apa aja, kemudian ada beasiswa organisasi dari privat. Ini pun juga istilahnya itu sponsorship. Jadi banyak organisasi privat itu misalnya memang peduli atau concern terhadap pendidikan di Indonesia. Misalnya kemarin ada beasiswa dari PT apa gitu ya untuk mendukung bagaimana pendidikan di Indonesia sehingga itu diberikan kepada mereka-mereka yang memang punya kemauan gitu, punya prestasi atau apapun yang terkait dengan studinya. Itu kemudian kalau beasiswa pendidikan tinggi untuk Dikti sendiri itu sebenarnya ada beberapa. Ini saya pikir ini juga sudah diketahui, ada bantuan biaya pendidikan bidik misi, ada PPA, kemudian ada bantuan belajar mahasiswa atau BPM, juga ada pasca sarjana dalam negeri, luar negeri, dan juga ada talent scouting. Talent scouting ini yang memiliki keunggulan gitu loh, yang memiliki bakat atau prestasi sendiri sehingga itu bisa melanjutkan ke situ. Itu kemudian kalau kita berbicara tentang tips dan triknya untuk lolos beasiswa, memang perlu untuk dipahami bersama peserta sekalian bahwa sungguhnya niatnya itu apa sih? Gitu. Kalau untuk studi pengembangan ilmu pengetahuan tentu kita akan didorong bagaimana supaya betul-betul fokusnya kita itu adalah untuk penyelesaian studi itu, mengembangkan pengetahuan yang kemudian kita miliki. Gitu. Karena bebannya tentu sedikit mungkin dari segi biaya itu bisa teratasi gitu loh. Bisa teratasi karena biaya hidupnya dapat, kemudian penelitiannya juga ada, kemudian transportasinya juga ada, dan juga untuk biaya penelitiannya juga ada, sudah terakomodasi di dalam anggaran beasiswa tersebut. Bisa untuk kemudian kita lakukan supaya bisa lolos untuk mendapatkan beasiswa, tentu yang pertama kita harus melihat dulu nih di perguruan tinggi itu ada enggak jurusannya gitu, ada enggak prodi yang kemudian kita mau tuju. Jadi yang pertama itu tetapkan dulu dong jurusan atau universitas yang akan kita tuju gitu. Ya tentu kalau misalnya beasiswanya adalah beasiswa Dikti, maka harus dilihat bahwa apakah itu ada di dalam perguruan tinggi yang kita tuju itu ada di dalam lingkup kementerian, nah, gitu. Itu sehingga nanti bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, kita harus memang mengenali target. Mengenali target itu maksudnya siapa yang memberikan beasiswa. Nah, kalau kementerian ya tentu itu harus dilakukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh kementerian. Jadi seperti itu.
itu kemudian aturan yang lainnya bahwa memang kita harus mengikuti prosedurnya apa gitu. Nah, sehingga nanti bisa ketika masuk untuk mendaftar itu bisa diikuti syarat-syarat administrasinya seperti apa. Kalau S2 tentu S2 S3 tentu di dalam persyaratan itu mungkin akan ditetapkan batas maksimal usia. Gitu. Kalau S2 biasanya sampai dengan berapa itu ya? 37 ya atau 22 tahun atau berapa. Itu bisa dilihat aturan tersendiri. Itu sehingga nanti kalau misalnya kita sudah melihat itu ya tentu kita bisa mengukur diri kita ini memenuhi enggak untuk persyaratan itu, minimal untuk persyaratan administrasi dulu. Itu. Yang terpenting semuanya dari banyak yang kemudian bisa kita lihat dari cara untuk kemudian bisa lolos sampai dengan mendapatkan beasiswa tentu harus didukung dengan harus ada doa gitu. Nah, ini penting ini peserta sekalian bahwa perlu memperkuat doa, didukung dengan doa. Jadi tidak mengandalkan diri kita sendiri gitu loh, tapi perlu minta restunya orang tua, teman-teman atau sahabat yang kemudian kita tidak tahu bahwa untuk lolos sampai dengan beasiswa itu ya boleh jadi dari doa-doa mereka. Karena mengingat bahwa bukan 1, 2, 3 orang aja yang mendaftar untuk mendapatkan beasiswa yang kemudian menjadi tujuan kita, tapi mungkin banyak ratusan atau bahkan ribuan orang yang ada di situ untuk kemudian bisa lolos masuk di dalam mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi itu. Yang terpenting juga menurut saya bahwa disiplin itu perlu, gitu loh. Jadi untuk sampai lolos dapat beasiswa itu disiplin itu perlu. Disiplin yang maksudnya itu biasanya kan kita itu Indonesia kejarnya itu nanti deadline baru mau mengumpulkan syarat-syarat administrasinya atau komponen-komponen lain yang dipersyaratkan. Nah, ini tentu pola-pola yang kemudian sedikit bisa kita minimalisir karena mengantisipasi ada hal-hal mungkin yang di luar dari kesanggupan kita sehingga itu tidak tercapai. Nah, sehingga memang perlu untuk kemudian kita disiplin waktu, tepat waktu. Apalagi kalau misalnya ada interview yang dijadwalkan oleh instansi yang kemudian kita tuju untuk mendapatkan beasiswa, ya tentu ini perlu diperhatikan gitu. Jadi sekali lagi bahwa semuanya bisa gitu loh. Saya menganggap bahwa semua orang punya peluang lah untuk kemudian mendapatkan beasiswa. Tinggal bagaimana melihat bahwa itu bisa kita lakukan mengikuti prosedur-prosedur atau aturan main yang ditetapkan oleh perguruan tinggi atau kementerian yang di dalam lingkup perguruan tinggi. Jadi seperti itu Pak Ali, gambaran awal tentang program beasiswa dan sedikit berbagi pengalaman kepada peserta sekalian. Saya hanya mau bilang bahwa sungguhnya kita semua punya peluang, sekali lagi, peserta sekalian yang mau lanjut S2 atau mau lanjut S3, semuanya punya peluang, semua punya potensi, semua punya kemampuan. Itu tinggal bagaimana kemudian kita bisa melihat bahwa ada aturan main yang harus dilalui di situ, sehingga lakukanlah itu. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Ali. Silakan. Terima kasih Ibu Dr. Triati Mustafa atas pemaparan materi yang singkat dan jelas. Nanti kita akan lebih eksplor lagi pada sesi pertanyaan. Baik, untuk pemateri kedua, saya berikan waktu 15 menit. Jadi nanti selesai 10.45 kepada Pak Syafi'i untuk mungkin secara lebih detail atau teknis mengeksplor gimana sih jalan atau tips yang dilakukan untuk bisa tembus LPDP misalnya. Terima kasih. Silahkan Pak. Ya baik, sebelumnya saya izin share screen dulu. Ya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syafi'i, alumni Universitas Muhammadiyah Kendari, dan sekarang sedang menempuh pendidikan S2 Linguistik Terapan di Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, jadi karena saya ini adalah award LPDP, jadi pada kesempatan kali ini saya akan lebih banyak menjelaskan mengenai tips dan trik untuk mendapatkan beasiswa LPDP dan bagaimana juga proses seleksinya. Sebelumnya, jika ada teman-teman yang belum mendownload booklet ataupun juga daftar perguruan tinggi yang dituju oleh LPDP, maka bisa mengunjungi website yang ada di sini, lpdp.kemenkeu.go.id /beasiswa unduhan. Nah, di situ sudah ada
buklet panduan pendaftaran beasiswa LPDP yang sesuai dengan jenis-jenis beasiswanya. Jadi untuk beasiswa LPDP sendiri terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu beasiswa reguler, yang kedua afirmasi, dan ketiga targeted group. Nah, untuk beasiswa afirmasi tersendiri, ada afirmasi untuk daerah afirmasi, alumni bidik misi, prasejahtera, santri, dan sebagainya. Jadi sebelum kita mendaftar beasiswa LPDP, kita harus mengetahui dulu kita ini eligible untuk mendaftar jenis beasiswa yang mana, seperti itu. Nah, untuk saya sendiri, kemarin saya mendaftar pada program beasiswa daerah afirmasi. Nah, sebagai info, jadi kalau untuk daerah yang dimaksud daerah afirmasi ini adalah daftar daerah 3T atau daerah tertinggal. Nah, sedangkan untuk daerah tertinggal itu sendiri, baru saja kemarin baru ada daftar terbarunya. Sebagaimana sebelumnya, di Sulawesi Tenggara sendiri sebelumnya ada tiga daerah tertinggal yang masuk ke dalam daerah afirmasi, yaitu Konawe, Bombanan, dan juga Konawe Kepulauan. Nah, tapi untuk daftar terbarunya sekarang hanya tersisa 62 kabupaten yang termasuk ke dalam daerah tertinggal. Jadi jika ada teman-teman yang berasal dari kabupaten tersebut bisa mendaftar beasiswa afirmasi, beasiswa daerah afirmasi. Nah, untuk Sulawesi sendiri khususnya sekarang hanya ada di Sulawesi Tengah, yaitu di Donggala, Tojo, Una-Una, dan juga Sigi. Selanjutnya, oke, untuk tahap persiapan. Untuk mendapatkan sebuah beasiswa tentunya kita harus pintar-pintar memanajemen waktu kita. Nah, saran dari saya, luangkan waktu semaksimal mungkin untuk belajar ataupun latihan soal TOEFL ataupun IELTS. Karena TOEFL dan IELTS ini adalah syarat utama yang harus dipenuhi untuk dapat mendapatkan beasiswa tersebut. Kemudian, buat memang target kapan harus melakukan tes tersebut supaya bisa mendapatkan sertifikat TOEFL ITP ataupun IELTS tersebut. Kemudian untuk menulis esai, jadi menulis esai ini bisa kita lakukan sebelum pendaftaran itu dibuka agar pada saat pendaftaran dibuka kita tidak lagi terburu-buru dalam menulis esai. Nah, ini untuk gambaran saja bahwa untuk mendapatkan beasiswa LPDP ada 3 tahapan. Yang pertama tahap seleksi administrasi, kedua SBK atau seleksi berbasis komputer, dan terakhir wawancara. Untuk seleksi administrasi tersendiri, ini saya buat perbedaan antara beasiswa reguler dan juga beasiswa afirmasi. Untuk nilai TOEFL sendiri, perbedaannya bisa dilihat bahwa untuk beasiswa reguler, kita harus memenuhi syarat minimal TOEFL ITP skornya 500, sedangkan untuk afirmasi bisa mendapatkan skor 400. Nah, untuk LOE atau surat keterangan diterima dari universitas tujuan ini sifatnya opsional. Kalau kita sudah memiliki LOE, maka bisa diupload. Jika belum memiliki, kita bisa mendaftar tanpa mencantumkannya. Jadi untuk di tahun 2019 sendiri, tahun kemarin, ada skema baru di mana kita bisa langsung lanjut kuliah di tahun yang sama dengan di tahun pendaftaran beasiswa. Jadi tahun-tahun sebelumnya seperti saya sendiri, saya mendapatkan beasiswa tahun 2018 dan baru bisa kuliah di tahun 2019. Sedangkan di tahun 2019 tersendiri ada skema baru di mana kalau kita sudah diterima di kampus tujuan, maka kita bisa langsung kuliah di tahun yang sama. Nah, untuk esainya ada 2 esai yang harus diunggah. Yang pertama adalah proposal studi, yang kedua adalah rencana studi. Nah, untuk proposal studi ini, yang dimaksud proposal studi adalah kita harus mencantumkan alasan-alasan kita mengapa kita memilih jurusan dan juga universitas yang kita tuju. Kemudian relevansinya dengan pembangunan nasional itu seperti apa. Jadi untuk tahun-tahun sebelumnya, esai yang dimaksud adalah esai kontribusi. Nah, sedangkan untuk mulai tahun 2019, diubah namanya menjadi proposal studi. Nah, untuk isinya kurang lebih serupa, tapi untuk esai kontribusi sendiri sebelumnya kan kita bisa menuliskan kontribusi apa yang akan kita lakukan secara general. Nah, sedangkan untuk proposal studi kita harus menuliskan, kita harus berangkat dari sebuah masalah yang ada di Indonesia. Contohnya jika berasal dari jurusan ekonomi, kita harus melihat
membawa sebuah isu perekonomian yang ada di Indonesia, kemudian kontribusi apa yang bisa kita berikan setelah kita lulus dari jenjang S2. Selanjutnya adalah rencana studi. Rencana studi ini berisi alasan-alasan kita untuk memilih universitas tersebut, jurusan apa yang akan kita pilih, kemudian akan melakukan penelitian apa saja, seperti itu. Nah, tambahan untuk beasiswa afirmasi sendiri, untuk daerah afirmasi, kita harus mencantumkan ijazah, baik itu sekolah dasar dan atau menengah, dan juga KTP dari daerah afirmasi. Kemudian untuk jika ada teman-teman yang merupakan alumni bidik misi, maka harus mencantumkan keterangan atau surat keputusan penerima beasiswa bidik misi. Nah, untuk skema lainnya ada juga afirmasi untuk prasejahtera berprestasi. Jadi syarat tambahan yang harus dicantumkan adalah surat keterangan penghasilan orang tua, rekening listrik, dan juga surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Nah, untuk tahap kedua, tadi tahap pertama adalah administrasi, tahap kedua adalah seleksi berbasis komputer. Jadi seleksi berbasis komputer ini mirip dengan tes CAT CPNS. Hanya perbedaannya tidak ada wawasan kebangsaan, melainkan diganti dengan on the spot writing. Yang pertama adalah TPA. TPA ini mencakup verbal, numerik, dan juga penalaran. Nah, untuk seleksi berbasis komputer ini, penetapan kelulusan kita ini didasarkan pada hasil TPA, bukan hasil dari ketiga poin penilaian ini. Yang kedua adalah soft kompetensi. Di sini atau tes karakter kepribadian. Jadi soal-soalnya itu lebih kepada bagaimana cara kita untuk memecahkan masalah, dan juga untuk menilai profesionalitas kita dan juga kepemimpinan kita. Nah, untuk on the spot writing ini, pada saat kita melaksanakan tes, maka akan ada sebuah wacana yang dimunculkan dan biasanya berupa isu-isu terkini yang berkembang di Indonesia. Kemudian kita diminta untuk memberikan pendapat. Seperti itu. Jadi standing point-nya kita harus tentukan memang apakah kita setuju ataupun tidak. Jadi tidak boleh netral begitu. Diusahakan tidak netral. Oh ya, untuk TPA sendiri, jika kita mendaftar beasiswa reguler, maka untuk standar kelulusannya itu minimal skornya harus 180, sedangkan untuk afirmasi bisa 150, seperti itu. Untuk ini saran jika kita jika kita mendaftar beasiswa LPDP, maka sebelum pengumuman kelulusan administrasi itu diumumkan, sebaiknya kita sudah harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tes TPA ini, seperti itu. Jadi karena dari batas waktu pengumuman seleksi administrasi ke seleksi berbasis komputer itu waktunya singkat. Jadi lebih baik kita belajar memang sebelumnya. Tahap terakhir itu ada tahap wawancara. Jadi untuk tahun 2019 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun-tahun sebelumnya terdapat leaderless group discussion atau LGD dan kemudian 1 kali wawancara. Nah, sedangkan dari tahun 2019 kemarin ada 2 kali wawancara, di mana wawancara pertama itu sama dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu terdapat 3 panelis, yang satu berfokus pada bidang pendidikan, yang kedua itu kontribusi sosial atau community development, dan yang ketiga adalah psikologi. Nah, kemudian untuk wawancara yang kedua sendiri, ini mengenai wawasan kebangsaan. Jadi kita akan ditanya mengenai isu-isu terkini yang berkembang di Indonesia, nasionalisme kita bagaimana, kemudian pemahaman Pancasila kita bagaimana, seperti itu. Nah, untuk ini penting sekali untuk verifikasi. Dalam tahap wawancara ini kita harus membawa semua berkas yang sebelumnya kita unggah di proses pendaftaran pertama. Jadi baik itu sertifikat TOEFL, KTP, kartu keluarga, jika diunggah maka semuanya harus dibawa, seperti itu. Jika berkas-berkas itu tidak lengkap ataupun ada yang dinyatakan palsu, maka kita tidak bisa mengikuti wawancara, seperti itu. Oke, ini saran dari saya, jangan berjuang sendiri, karena sebaiknya kita mencari teman yang memiliki visi yang sama untuk bisa mendapatkan beasiswa, seperti itu. Jadi memiliki teman untuk saat mendaftar beasiswa itu sangat penting, karena bisa saling memotivasi dan juga saling mengingatkan.
khususnya saat kita belajar TOEFL ataupun pada saat proses pendaftaran beasiswa tersebut. Oke, baik Pak Ali, begitu cukup dari saya untuk tips dan trik dan juga proses pendaftaran beasiswa LPDP. Mungkin kita bisa bahas lanjut pada sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Pak Syafi'i atas penjelasan yang sangat spesifik menurut saya. Jadi kedua pembicara ini, para peserta sekalian, ngomong tentang dua form beasiswa yang cukup berbeda dan umum diikuti oleh beberapa peraih beasiswa. Jadi tadi Bu Dr. Suryanti ngomong tentang BPPDM, sekarang namanya Budi LN atau Budi DM. Dan Pak Syafi'i ngomong tentang LPDP. Meskipun mungkin sekarang sudah dipusatkan pada Kementerian Keuangan untuk realisasi beasiswanya, tapi secara persyaratan, pelaporan dan nominal mungkin masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Jadi berdasarkan beberapa pengalaman juga teman yang ada beberapa yang lolos via Budi, ada juga beberapa yang lolos via LPDP. Keduanya memiliki tantangan-tantangan yang cukup ya tidak mudah ya. Karena itu peserta di forum ini atau di kelas ini tentunya sangat membutuhkan hal yang sangat bersifat teknis, karena biasanya ngomong tentang beasiswa juga ngomong tentang tips dan trik untuk lolos. Tadi sudah digambarkan sedikit oleh Ibu Dokter dan Pak Syafi'i mengenai apa hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi di chatbox ada beberapa pertanyaan yang muncul. Yang pertama saya akan bacakan pertanyaan oleh Adinda Abdul Qadir, alumni Unpar, sekarang menempuh pendidikan S2 di UNM. Bertanya kepada Ibu Dokter, nanti sekaligus dijawab ya kolektif. Pertanyaannya adalah, apakah terkait beasiswa BPPS ini atau Budi ini, salah satu syaratnya harus menjadi dosen dulu baru bisa apply atau gimana? Ya, ditahan dulu. Kemudian ada dua pertanyaan kepada Pak Syafi'i dari Bu Ragilia Septiani, bertanya terkait dengan status CPNS, bisa dibaca. Apakah bisa dari PNS daerah untuk mendapatkan beasiswa LPDP? Karena setahu Ibu Ragilia, baru ada surat tugas belajar kalau di Pemda, dan yang dia ketahui pemberian beasiswa itu belum diralat untuk internal Pemda sendiri. Kemudian pertanyaan kedua untuk Pak Syafi'i dari Muhammad Asrafil, Universitas Muhammadiyah Kendari, apakah daftar daerah afirmasi itu berubah di tiap tahun atau tidak? Nah, jadi itu ada satu pertanyaan kepada Bu Sri dan dua pertanyaan pada Pak Syafi'i. Saya persilakan kepada Ibu Sri untuk menjawab dulu pertanyaan dari penanyanya. Silakan. Baik, terima kasih Abdul Qadir, ini alumni Unpar ya. Sedang menempuh S2 di Pendidikan Biologi di Universitas Negeri Makassar. Ya, UNM. Baik, kalau kita menyimak penjelasannya tentang beasiswa pendidikan pascasarjana, memang beasiswa tersebut programnya itu ditujukan untuk calon dosen, dan tenaga kependidikan itu. Sehingga kalau misalnya ke statusnya Abdul Qadir sekarang yang sedang menempuh studi di universitas tersebut, itu sebenarnya bisa menempuh untuk jalur ongoing namanya, beasiswa ongoing. Itu bisa ditempuh Abdul Qadir. Jadi tinggal nanti dilihat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk sampai di situ. Jadi ongoing bisa dengan mahasiswa baru atau bisa juga yang sedang studi. Jadi kalau Abdul Qadir sedang studi itu juga bisa. Jadi kalau saya melihat di sini beberapa persyaratan yang dimaksudkan, maksimal usianya itu untuk yang sedang berkuliah ya, yang sedang menempuh S2. Jadi usianya maksimal 32 tahun, kemudian ini juga
status perguruan tingginya itu minimal terakreditasi B. Ya, kalau di Universitas Negeri Makassar saya pikir ini tidak ada masalah ini. Kemudian itu dibuktikan dengan surat aktif kuliah gitu. Kemudian IPK di S1 itu minimal 3,25 dengan skalanya itu 4,00. Saya pikir ini juga terpenuhi untuk Abdul Qadir kemarin nyampe ini untuk perolehan IPK-nya. Ya memang di hampir setiap pendaftaran beasiswa itu memang mempersyaratkan adanya TOEFL gitu, sehingga mau tidak mau peserta sekalian bahwa kalau targetnya adalah untuk sampai pada jenjang yang lebih tinggi, memang ini selalu diupdate untuk skor-skor TOEFL, karena mungkin bahwa tahun ini dipersyaratkan mungkin 550, tahun depan kita nggak tahu itu berapa lagi skornya, tahun depannya berapa lagi, dan seterusnya. Ini memang perlu selalu diupdate. Kemudian juga kalau dia ongoing memang harus ada apa ya istilahnya ya, prestasi minimal gitu loh. Ada prestasi yang kemudian ditunjukkan sehingga ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk kemudian merekomendasikan mendapatkan beasiswa tersebut. Gitu. Jadi ada prestasi, apakah mungkin dia pernah apa gitu, kejuaraan apa, kemudian dia masuk dalam peringkat berapa di dalam kelasnya misalnya, di dalam angkatannya itu masuk 5 peringkat dan seterusnya, sehingga itu semua bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memperoleh beasiswa tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk BPPS sendiri sasarannya memang pada calon dosen, kemudian dosen dan tenaga kependidikan, itu pun yang ada di lingkup kementerian itu. Jadi perguruan tinggi ada di lingkup kementerian itu ya, itu yang kemudian punya uang bagi pendaftarnya. Gitu. Jadi kalau Abdul Qadir bisa menempuh pada jalur-jalur yang lain misalnya. Kecuali kalau misalnya saat ini Abdul Qadir pun juga berminat atau sudah terdaftar sebagai calon dosen di salah satu perguruan tinggi, itu bisa. Nanti tinggal masuk aja di lamannya Dikti, melihat beberapa persyaratan yang kemudian perlu untuk dilengkapi. Saya pikir itu Pak Ali. Terima kasih Bu Sri. Jadi memang kalau BPPN itu atau BUDI, kan BUDI singkatan dari Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia. Jadi memang diperuntukkan untuk atau prioritaskan untuk dosen-dosen yang sedang melakukan studi. Tapi kan ada beberapa form yang lain. Ya. Bisa dengan sponsor juga bisa. PDP mungkin kayaknya bisa yang pakai sponsorship juga. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kesempatan kepada Pak Syafi'i. Silakan Pak. Ya baik. Jadi untuk pertanyaan pertama dari Bu Regelia Septiani, sekarang statusnya sudah CPNS dan menunggu naik status ke PNS di pemerintah Kota Makassar. Jadi begini, untuk beasiswa targeted group ini yang ditujukan untuk PNS, Polri mencantumkan surat izin dari atasan seperti itu. Dan kemudian untuk bisa untuk dapat mengikuti perkuliahan nantinya setelah dinyatakan lulus, maka harus mengupload atau melampirkan surat tugas dari instansi terkait. Jadi memang jika memang sekarang statusnya CPNS, berarti masih 80% ya Bu. Jadi harus menunggu sampai naik 100% atau PNS, kemudian baru bisa mendaftar LPDP dan bisa dibuatkan surat tugas dari instansi terkait. Nah, untuk pertanyaan dari Mas Rafil, apakah daerah afirmasi itu berubah setiap tahunnya? Jadi untuk yang baru-baru kemarin ditandatangani Presiden sendiri itu berlaku sampai tahun 2024 begitu. Adapun juga kalaupun nantinya ada perubahan, maka biasanya itu daftarnya berkurang seperti itu. Jadi memang beberapa daerah itu selalu dievaluasi setiap tahunnya. Apakah masih tertinggal atau sudah berkembang seperti itu. Jadi untuk perubahannya sendiri biasanya 5 tahun sekali. Baik, seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain yang akan masuk, saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang muncul di Google Form pada saat proses registrasi. Untuk kedua materi, ada peserta yang mempertanyakan pengalaman kakak pada saat menjalani studi di luar pulau. Jadi kan misalnya Ibu Dr. Sri dari Parepare ke Malang selama berapa itu? 5-6 tahun ya. Pak Syafi'i dari Kendari ke Jogja Pak ya?
Ya, kira-kira apa yang harus di-prepare atau apa yang harus dipersiapkan selain mungkin kan ceritanya kita udah lulus beasiswanya. Selanjutnya, what's next misalnya? Apalagi yang harus kita persiapkan terhadap lingkungan yang baru, budaya yang baru, hal-hal yang mungkin bisa di-share atau bisa dipersiapkan bagi penerima-penerima beasiswa nantinya. Jangan sampai kan biasanya ada yang namanya culture shock misalnya, baru pisah dengan orang tua, masuk pada lingkungan baru, dapat pengalaman baru, teman baru, itu kan butuh adaptasi yang tinggi. Jadi kalau bisa di-share sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain. Saya mulai ke Ibu Dokter dulu, silakan. Baik, terima kasih Pak Alim. Tentu kalau kita berbicara tentang pengalaman sendiri, ini tentu beda-beda ya sesuai dengan kultur di mana kemudian kita menuntut studinya, menuntut ilmunya. Saya studi S2 2008 itu di Malang. Itu pertama kalinya berangkat ke sana itu 2008 itu sendiri. Naik pesawat sendiri, kemudian transit Surabaya, Malang, itu semua dilakukan dengan sendiri. Bekalnya cuma satu ya, memang kepengen kuliah gitu. Memang kepengen kuliah, ada pengembangan ilmu yang kemudian perlu terus kemudian kita update sehingga keberanian itu harus dimunculkan gitu. Jadi 2008 kemudian itu jalannya itu sampai dengan 2 tahun. Jadi saya memanfaatkan beasiswa yang memang disediakan itu jatahnya 2 tahun ya 2 tahun. Selesainya 2010. Tentu memang ada perbedaan kultur belajar yang kemudian saya rasakan S1-nya di Parepare, sehingga kultur atau cara kita belajar, daya saingnya dan seterusnya tentu itu ada sedikit banyak perbedaan gitu. Itu 2 tahun sampai kemudian selesai, 1 tahun kembali mengabdi ke kampus, 2011 kemudian 2012 lanjut lagi, 2012 lanjut lagi. Sampai dengan 2015. Jadi jatahnya juga dihabiskan tuh 3 tahun untuk S3 gitu. Memang yang perlu dilakukan ya memang di tahap awal itu ya persiapannya harus matang. Bahwa biasalah kalau anak-anak kos yang jauh dari orang tua, kemudian ketemu dengan lingkungan baru, tentu ini perlu adaptasi yang saat saya pertama kalinya ke Malang itu 2008 yang mendahului itu dosen-dosennya Unpar sudah ada di sana, jadi sudah ada Pak Amal, sudah ada Ibu Ida, itu sudah di sana sehingga jalan sendiri tapi ketemu mereka di sana sehingga adalah sedikit banyak persiapan yang dilakukan untuk kemudian bisa menyesuaikan diri gitu kos-kosnya. Kemudian saya sedikit banyak itu dibantu karena posisi tempat tinggal itu berada di belakang kampus gitu. Jadi tinggal nyebrang aja tuh langsung nyampe di kampusnya. Jadi dari segi transportasi apa dan segala macam itu sedikit banyak bisa diminimalisir. Jadi pengalaman-pengalamannya seperti itu. Kalau kuliah di luar Sulawesi tentu biaya hidupnya kalau di Malang itu saya menganggap kemarin bahwa cukuplah sedikit banyak itu beasiswa itu bisa membantu. Biaya hidup tidak terlalu mahal, kemudian mau makan pun juga kita masih bisa dapat makan itu sampai dengan 5.000, 7.000 itu masih bisa untuk ukuran anak kos pada saat itu. Jadi seperti itu. Jadi iritlah, tinggal pintar-pintarnya kita bagaimana mengatur keuangan sehingga dana yang kemudian pemerintah alokasikan untuk kita itu betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Jadi belum lagi ketemu dengan teman-teman dari Jawa, dari Sumatera, dari mana Kalimantan dan seterusnya. Tentu ini suasananya akan sangat beda gitu. Suasananya akan sangat beda sehingga saya menganggap bahwa itu adalah pengalaman yang cukup menarik bagi saya selama menempuh S2 dan S3 di luar Sulawesi, ketemu dengan banyak orang, apalagi kalau menurut sebagian orang bidang ilmu yang kemudian ditekuni yaitu pendidikan matematika, tentu ini merupakan sesuatu yang mungkin orang akan menganggap itu sulit dan seterusnya. Tapi kalau lingkungan belajarnya kita itu mendukung, tentu ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik dan justru bukan dianggap sebagai sesuatu yang menyulitkan. Jadi seperti itu Pak Ali. Jadi pengalaman-pengalamannya seperti itu. Selama menempuh, jadi totalnya itu 2 tahun, kemudian tambah 3 tahun, ya 5 tahun lah sekitar itu. Ya, baik. Terima kasih Bu. Pak Safi, ada yang bisa di-share selama mungkin kurang lebih 1 tahun ya? Iya. Berada di sana. Oke, silakan Pak. Iya. Baik, jadi pengalaman ketika kuliah di luar daerah
Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Ibu Sriyanti tadi, kita harus lebih mantap mempersiapkan diri untuk menghadapi budaya yang berbeda seperti itu. Jadi memang kalau dibandingkan sendiri, budaya belajar di sana dengan di Sulawesi sendiri memang ada perbedaan. Nah, kemudian contohnya saya sendiri kan berangkat ke sana sendiri pada saat itu. Nah, bagaimana cara kita beradaptasi untuk bisa menyesuaikan diri di sana adalah pertama cari teman. Maksudnya begini, kan pada saat kita, contohnya jika teman-teman lolos beasiswa LPDP, saat kita lolos beasiswa LPDP dan mengikuti PK, maka kita akan bertemu banyak teman dan juga kemungkinan ada yang memiliki kampus tujuan yang sama. Contohnya saya sendiri kemarin pada saat PK bertemu dengan beberapa teman, kurang lebih 10 orang, dan kampus tujuannya adalah di UNY juga. Nah, jadi pada saat pendaftaran kita tidak merasa sendiri begitu. Jadi memang sudah ada beberapa teman yang kita kenal dari proses beasiswa tersendiri. Kemudian saat kita dinyatakan lolos, biasanya universitas itu menyediakan grup untuk mahasiswa baru. Jadi sebelum kita ketemu langsung, biasanya sudah saling kenal secara virtual seperti itu. Nah, kemudian khususnya kalau di UNY sendiri, kita ini mungkin di beberapa universitas juga sama. Jadi kita dituntut untuk mempublikasikan artikel kita, baik itu di jurnal nasional maupun jurnal internasional seperti itu. Jadi mungkin yang membuat agak kesusahan kemarin karena pada saat S1 itu kurang meneliti seperti itu dan kurang membaca jurnal. Jadi lebih baik ini saran untuk teman-teman, sebelum kita berangkat kuliah itu kita sudah harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Kita harus lebih banyak membaca jurnal seperti itu yang sesuai dengan bidang penelitian kita, bidang pendidikan kita. Ya, seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Safi'i atas sharingnya. Lanjut, itu kan tadi ngomongnya tentang pengalaman pada saat sudah dapat beasiswanya. Nah, ini kan para audiences yang ada di meeting room ini itu belum dan baru akan mau mencoba. Di sini pertanyaannya itu sangat dominan itu pada pertanyaan gimana sih strategi atau gimana sih tips yang harus dilakukan untuk dapat beasiswa. Karena seandainya beasiswa itu gampang, maka akan banyak atau akan sangat banyak orang yang lolos beasiswa. But in fact itu ternyata sangat bukan beasiswa yang kadang terbatas, tapi memang orang yang kurang telaten, kurang disiplin, kurang bersemangat, atau hal-hal yang membatasi yang lainnya misalnya. Nah, berdasarkan pengalaman pemateri berdua, ini kan saya juga punya banyak teman waktu lanjut kuliah dan beberapa dari kita itu bukan penerima beasiswa, tapi beberapa juga teman ada yang dapat BPPDN, ada juga yang LPDP, ada juga yang ongoing. Dan juga kan tidak sembarang kampus juga yang bisa kita apply untuk beasiswa. Artinya kampus-kampus yang memang dipilih oleh kementerian tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian, itu kan kalau mau ngurus beasiswa banyak, jadi baru buka persyaratannya saja sudah kadang down begitu. Jadi kadang sudah menyerah sebelum lihat atau sebelum melanjutkan ke persyaratan. Ada persyaratan administrasi, dokumen, ada TOEFL, ada LOE dan segala macam. Nah, kira-kira gimana mengatasi hal tersebut? Karena bagi semua yang ada di forum ini itu menjadi kendala yang terbesar bagi mereka. Bagaimana time manajemennya, bagaimana menyiasati untuk bisa menaklukkan persyaratan-persyaratan yang diminta itu. Saya mulai dari Pak Safi dulu, balik lagi ke Menko Safi. Silakan Pak Safi. Ya baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi untuk saya sendiri, dari saya, kita harus pintar-pintar memang manajemen waktu. Seperti yang tadi saya katakan bahwa syarat utama untuk mendapatkan beasiswa itu salah satunya adalah sertifikat kemampuan bahasa. Jadi sebelum jauh-jauh hari sebelum
pendaftaran beasiswa itu dibuka, sebaiknya kita harus sudah mempersiapkan diri dengan belajar jika memang contohnya kita ingin mendapatkan sertifikat TOEFL ITP. Kita harus ketahui dulu kelemahan kita ini di mana, apakah di listening-nya, di reading-nya, ataupun di structure-nya. Kemudian perbanyak latihan, dan kemudian buat jadwal, maksudnya buat target kapan harus tes TOEFL ITP dan kapan harus sudah mendapatkan sertifikat tersebut. Jadi sebaiknya hal ini dilakukan beberapa bulan sebelum pendaftaran itu dibuka. Contoh pengalaman saya sendiri, saya lulus S1 itu wisuda September 2017. Kemudian setelah itu saya langsung belajar TOEFL, dan kemudian kemudian tes TOEFL ITP-nya bulan November, dan alhamdulillah skor sudah mencukupi. Jadi satu persyaratan itu sudah kita miliki seperti itu. Jadi kita tinggal tunggu beasiswa LPDP itu dibuka, dan juga menunggu kesempatan-kesempatan lain. Siapa tahu ada beasiswa lain yang terbuka sebelum beasiswa itu. Gitu. Jadi kita sudah bisa mendaftar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah seperti yang saya katakan tadi, jangan berjuang sendiri. Jadi cari teman yang punya visi yang sama, cari teman yang memang sama-sama ingin mendapatkan beasiswa. Contohnya kemarin saya ada beberapa teman dari organisasi, memang kita ini punya keinginan untuk mendapatkan sebuah beasiswa untuk lanjut S2. Jadi kita kadang membuat kelompok belajar TOEFL seperti itu. Jadi dengan adanya teman itu kita bisa lebih termotivasi, dan juga bisa saling mengingatkan jika seandainya motivasi kita menurun seperti itu. Sepertinya itu dulu dari saya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Silakan Ibu. Ya, saya pikir bahwa memang kita perlu membekali diri. Jadi gitu. Jadi membekali diri dengan berbagai persiapan teknis. Salah satunya tadi sudah diungkap oleh Mas Safi'i bahwa dilihatlah apa yang menjadi persyaratan mungkin sehingga kita bisa membekali diri jauh hari sebelum proses pendaftaran itu dilakukan. Jadi memang perlu ada pemetaan pada diri kita sendiri, titik-titik kelemahan yang perlu kemudian kita tingkatkan pada diri kita itu apa. Gitu. Sehingga kalau kita melihat persyaratannya, kita paling tidak bisa masuklah pada apa yang dipersyaratkan itu. Jadi bisa meminimalisir hal-hal yang bisa mengurangi peluang kita untuk bisa lolos dalam beasiswa itu. Jadi persiapannya harus matang. Memang juga dibutuhkan rasa percaya diri, tapi sekali lagi bahwa rasa percaya diri tapi bukan over. Jadi saya menuliskan di slide yang saya kasih itu bahwa rasa percaya diri itu penting gitu loh, tapi jangan over. Pentingnya di sini bahwa apalagi kalau misalnya kita keluar bertemu dengan orang dari provinsi mana, kita nggak boleh ciut lebih awal tuh melihat bahwa kita ini dari desa mungkin atau dari daerah yang terpencil dan seterusnya, ketemu dengan orang-orang yang dari perkotaan atau mungkin dari kota-kota pendidikan dan seterusnya, itu nggak boleh kemudian kita mengunculkan diri. Yang perlu kita lakukan bahwa saya pun juga punya kekuatan gitu loh, punya peluang yang sama dengan mereka, sehingga perlu untuk kemudian kita bersaing bersama-sama. Jadi seperti itu. Jadi memang perlu persiapannya harus mantap, bekali diri dengan berbagai kemampuan yang mungkin dipersyaratkan. Kalau sekarang ini TOEFL ya itu harga mati sudah, itu mesti memang jadi peserta yang misalnya dari sekarang mau lulus nih tahun 2020, kemudian punya niatan untuk lanjut di 2020 nanti untuk S2-nya. Sejak sekarang itu memang harus sudah dibekali dengan kemampuan-kemampuan khususnya tadi pada TOEFL atau komponen-komponen lain yang sejenis dengan itu. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu nanti dibidik perguruan tinggi mana yang kemudian kita mau tuju. Nah, taruhlah misalnya pengalaman saya kemarin pendidikan matematika. Pendidikan matematika itu ada di UNESA, Universitas Negeri Surabaya, ada di Malang, Universitas Negeri Malang, juga ada di beberapa perguruan tinggi lain. Tapi kenapa kok dijatuhkan di Malang bukan ke Surabaya? Kalau di Malang kan mesti harus transit lagi tuh, naik travel dari Surabaya ke Malang. Kenapa tidak langsung saja di Surabaya? Tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Nah itu, ini yang perlu untuk kemudian juga kita perhatikan peserta sekalian, bahwa paling tidak keputusan itu ada pada diri kita untuk melihat peluang gitu loh. Melihat peluang, kita lebih cocok untuk lanjut studinya di mana, sesuai dengan kultur yang mana, sehingga itu bisa lebih memudahkan kita untuk kemudian beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi seperti itu. Seperti itu Pak Ali.
Ya, Ibu Sri, atas jawaban atau sharing. Saya menyapa dulu kepada Kakanda Naim Majid, Ketua Pemuda Muhammadiyah yang telah bergabung bersama kita. Jadi Pemuda Muhammadiyah Kota Parepare merupakan salah satu sponsor terlaksananya kegiatan ini. Selamat datang Kakak Naim. Jadi mungkin beliau juga butuh beasiswa nanti. Iya. Oke. Kalau ini sepertinya tanpa beasiswa juga aman Pak Ali. Oh iyalah. Ada pertanyaan yang masuk 3, jadi saya simpulkan untuk kesimpulan temporernya. Jadi there is no instant way to get any scholarship. Jadi tidak ada cara instan untuk mendapatkan beasiswa. Jadi tidak mungkin Anda hanya duduk baring-baring ngisi-ngisi form, kemudian tiba-tiba beasiswanya, woi Anda dapat lulus beasiswa. Jadi butuh perjuangan. Jadi hanya orang-orang yang telaten, yang kuat, yang gigih, disiplin, tekun, dan fokus yang bisa meraih beasiswa. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, tadi kan sudah dibahas bahwa beasiswa itu persyaratannya secara administrasi ada, TOEFL-nya harus ada standar lagi, kemudian ada LOA, ya meskipun ada yang unconditional, tapi itu merupakan persyaratan-persyaratan umum yang harus disiapkan. Kemudian saya juga memancing para pembicara untuk sharing lebih dalam lagi terkait dengan misalnya ini kan sudah lolos beasiswanya. Dalam bayangan orang-orang kan, wah enak dapat beasiswa, kemudian setelah dapat beasiswa ke kampus, kuliah, ke kos, tidur, istirahat, jalan, nongkrong, dan segala macam. Apakah dapat beasiswa seenak itu? Ataukah dapat beasiswa itu masih banyak hal yang rumit behind the scholarship itu, maksudnya kegiatan-kegiatan rutin ini ditanyakan oleh Saudari Rahmatullah. Di situ dia bertanya, apakah ada kontrol gitu dari pemberi beasiswa terhadap progres yang atau capaian-capaian yang kita harus capai di tiap semesternya. Misalnya kalau IPK harus konstan atau minimal naik, tidak boleh turun. Ataukah ada pelaporan-pelaporan administrasi yang harus dilaporkan. Karena kan beasiswa kan, pokoknya kita dapat beasiswa misalnya 50 juta. Itu kan tidak dikasih langsung 50 juta. Tapi kan per tahap, per semester. Itu pun dikasih nanti setelah melengkapi bla 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 misalnya. Nah, itu yang perlu kita dipertanyakan oleh Siti Rahmatullah, apa saja yang harus setelah kita dapat beasiswa, controllingnya itu gimana? Nah, silahkan Bu Sri. Ya. Kalau saya kemarin kan kebetulan beasiswanya BPPS, jadi syaratnya itu ya memang tidak boleh cuti kita. Jadi tidak boleh cuti, karena kalau cuti studi maksudnya gitu ya. Jadi kalau cuti ya berarti kan selesai gitu. Ini tidak ada cuti. Jadi ini lanjut terus. Kalau pelaporan administrasi dan seterusnya, karena ini dilakukan oleh perguruan tinggi, maka pelaporan itu di perguruan tinggi. Jadi seperti itu. Jadi secara administrasi pelaporannya dilakukan oleh perguruan tinggi bagaimana kemajuan belajar dari mahasiswa yang bersangkutan. Jadi seperti itu. Tentu saya menganggap bahwa baik itu yang sponsor maupun yang dari kementerian atau yang dilakukan oleh Pak Syafi'i LPDP, tentu sosial kontrol itu jalan. Gitu. Yang namanya pemberi duit ya tentu harus ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya itu adalah akademiknya kita, belajarnya kita bagaimana, kemajuan studinya kita gimana. Ini mesti diperhatikan juga, karena bukan berarti seperti yang di awal tadi Pak Ali katakan bahwa tapi refreshing itu perlu. Ya, refreshing itu perlu memang sekali-sekali bahwa tugas-tugasnya banyak ini itu dan seterusnya, perlu memang sekali-sekali kita buat refreshing, nontonlah apa dan segala macam supaya ada suasana baru, supaya kembali segar. Jadi seperti itu. Karena itu tadi tuntutannya adalah pelaporan akademik yang memang mesti dilakukan. Kalau serius terus dan seterusnya, tentu ini juga akan membuat kita tegang, sehingga apa yang harusnya kita lakukan untuk memantau perkembangan studi kita itu mungkin sulit untuk kita lakukan. Jadi memang perlu sekali-sekali kita melakukan penyegaran.
Seperti itu, Oke, Pak Ali. terima kasih. Nah, silakan disambung saja Pak Iya, baik. Safi. Jadi untuk syarat IPK untuk LPDP sendiri selama studi kita harus mencapai IPK minimal 3,2 atau 3,25 sebetulnya. Nah, kemudian jadi kan seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Ali bahwa beasiswa itu kan turunnya berangsur-angsur, tidak satu kali langsung dikasih seperti itu. Jadi setiap 3 bulan sekali itu ada yang namanya pelaporan. Jadi memang kita harus selalu mengupdate Silmonef kita, di mana kita harus mengupload KRS, surat keterangan aktif kuliah, dan juga IPK dan sebagainya. Dan kegiatan-kegiatan perkuliahan kita, baik itu yang akademik maupun yang non-akademik itu harus dilaporkan seperti itu. Jadi memang jika pelaporan ini tidak lengkap, maka dana beasiswanya itu tidak dicairkan seperti itu. Nah, seperti yang dikatakan Bu Srianti Mustafa juga tadi, bahwa memang refreshing itu perlu. Ya, memang kalau untuk saya sendiri, LPDP itu tuntutannya setiap 3 bulan itu memang harus membuat laporan. Nah, yang lebih besar sebetulnya kalau menurut saya tuntutan dari universitas sendiri, di mana setiap mata kuliah itu malah hampir semua mata kuliah itu mengharuskan kita untuk membuat artikel penelitian untuk tugas akhirnya. Jadi memang selama proses perkuliahan itu kita nggak bisa santai-santai seperti itu, tapi memang kita perlu refreshing sekali-kali. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi itu gambarannya ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa tak seindah yang kita bayangkan sebenarnya, tapi butuh perjuangan. Ada lagi pertanyaan dari ini, alumni PGSD Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, ini pertanyaannya yang bagus ya. Apakah orang yang memiliki background biasa-biasa saja, nah ini saya nggak bisa mengukur biasa-biasa saja, maksudnya penampilannya yang biasa-biasa, ataukah intelektualitasnya yang biasa-biasa, ekonominya yang biasa-biasa, atau gimana, minim prestasi masih memiliki kesempatan besar untuk lolos beasiswa. Nah, karena kan standar untuk beasiswa kan itu maksudnya enggak rendah ya, tapi dia kadang memiliki standar-standar tertentu. Apakah bagi orang-orang yang biasa-biasa saja itu masih bisa lolos kira-kira untuk mendapatkan beasiswa itu? Silahkan Pak Safi dulu. Iya, jadi kalau menurut saya, baik itu kita yang minim prestasi ataupun yang memiliki banyak prestasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan beasiswa. Nah, untuk LPDP sendiri, jika kita memang punya banyak prestasi itu ada jalurnya tersendiri, ada jalur olimpiade dan juga sebagainya. Nah, untuk jalur reguler sebetulnya untuk LPDP ini tidak menitik beratkan pada prestasi apa yang sudah kita capai sebelumnya, tapi lebih kepada kontribusi apa yang sudah pernah kita capai sebelumnya, dan juga kemantapan kita sendiri dalam memilih jurusan dan juga universitas tujuan, serta rencana kontribusi apa yang akan kita lakukan, karena semua itu yang akan dipertanyakan pada saat wawancara seperti itu. Jadi prestasi itu memang penting ada, tapi bukan menjadi tolak ukur seseorang bisa mendapatkan beasiswa atau tidak. Jadi punya ataupun tidak memiliki prestasi, minim atau banyak prestasi pun memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa. Gitu, Pak. Ya, lanjut, Bu. Saya lanjut bahwa semua punya peluang yang sama, gitu ya. Mau biasa atau luar biasa atau gimana, pokoknya kita punyalah peluang yang sama untuk kemudian bisa lolos ke situ. Kalau di beasiswa Dikti sendiri yang juga diberikan kepada calon mahasiswa itu jenisnya banyak, itemnya banyak sebenarnya. Jadi untuk yang punya prestasi itu bisa sampai pada beasiswa Olimpiade Sains Internasional atau sejenisnya dengan itu, beasiswa Dikti Thailand Scouting dan seterusnya. Jadi banyak. Tentu yang perlu untuk kita lakukan sebenarnya pada diri kita adalah tidak melihat diri kita ini biasa-biasa saja gitu loh. Jadi tapi melihat diri kita bahwa kita punya kok kemampuan yang sama dengan orang lain untuk mendapatkan beasiswa. Tinggal nanti dipetakan aja kita ini cocoknya masuk di jalur mana dan seterusnya. Sehingga nanti kalau dilihat persyaratannya, oh ternyata kita masuk nih dalam persyaratan itu, ya sudah silakan lakukan gitu. Jadi mau minim prestasi atau mau apa dan seterusnya lakukan aja. Tinggal nanti dilihat persyaratan yang memenuhi untuk itu, ya silakan. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Lanjut, jadi nyambung tadi sama pertanyaan Pak Safi'i. Ini kan beasiswa
seleksinya kan berlapis-lapis ya. Jadi pertama ada seleksi administrasi, kemudian ada akademik, include tes TOEFL dan segala macam. Juga ada tes wawancara yang ditampilkan tadi di slide. Nah, ada pertanyaan dari Kakanda Naim, itu bagaimana menyiapkan diri untuk menghadapi tes wawancara sekiranya misalnya kita sudah lolos pada lapisan kedua dan tinggal lapisan terakhir nih misalnya, karena kan wawancara biasa kalau kan administrasi kan cuman menyiapkan berkas, kemudian kalau tes intelektualnya itu kayak TOEFL kan itu yang dihadapi soal. Kalau wawancara yang dihadapi biasa langsung person to person atau face to face. Nah, ini pasti melibatkan secara atau memberikan efek psikologi misalnya. Apalagi yang mau dilihat pada tes wawancara kan biasa gimana psikologi orang ini, bagaimana kepemimpinannya, dan segala macam. Ini untuk kedua pemateri ya. Selanjutnya langsung ke pertanyaan Ibu Sulwahyuni. Nah, di sini mempertanyakan hal yang lebih teknis lagi. Nah, terkadang untuk mendaftar beasiswa itu kan butuh surat rekomendasi. Apakah mesti rekomendasi itu ditandatangani oleh guru besar atau profesor, rektor atau pembimbing akademik? Kalau rektor atau pembimbing akademik tidak masalah atau gimana? Kemudian untuk lolos beasiswa apakah harus memiliki research paper yang sudah dipublikasikan atau publikasi itu merupakan sebuah keharusan atau tidak? Nah, jadi silahkan dijawab dulu dua pertanyaan itu. Tadi gimana lolos wawancara, kemudian apakah rekomendasi itu harus ditandatangani oleh guru besar, dan haruskah kita sudah punya publikasi sebelum kita masuk atau mendaftar ke beasiswa yang dituju? Silahkan Pak, Ibu. Atau Pak Safi dulu. Pak Safi aja dulu. Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama tadi, bagaimana cara kita menghadapi tes wawancara? Jadi kan kalau untuk LPDP sendiri, itu wawancaranya ada yang pertama panelis, itu kita berhadapan dengan 3 orang. Yang pertama yang development ataupun kontribusi sosial kita, dan yang ketiga adalah psikologi. Untuk pengalaman saya sendiri, jadi lebih baik untuk menghadapi tes wawancara ini, sebaiknya kita mengantisipasi memang pertanyaan-pertanyaan apa yang akan muncul, seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan apa yang akan muncul, sehingga kita bisa menyiapkan jawaban yang lebih mantap sebelum-sebelumnya. Gitu. Contohnya jika berhadapan dengan pakar mengenai mengapa memilih jurusan tersebut, mengapa memilih universitas tersebut, penelitian apa yang akan dilakukan nantinya. Kemudian memang pada saat wawancara itu jawab saja sejujurnya. Jawab sejujurnya dan jangan itu akan dibuat lagi sebagai suatu pertanyaan yang lain seperti itu. Jadi ungkapkan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya, kenapa pilih universitas ini? Karena begini. Nanti akan ada lagi pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan itu. Seperti itu. Jadi jawab saja sejujurnya semampu kita seperti itu. Jadi jangan gugup untuk wawancara sendiri, karena di situ kan ada salah satu pewawancara itu adalah psikolog. Jadi memang dari awal kita masuk ke ruangan itu, kita sudah dinilai oleh psikolog itu. Jadi bagaimana cara kita menjawab, sikap kita dalam menjawab itu sudah dinilai semuanya. Itu. Saya langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh iya. Baik. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya ini, kalau untuk LPDP sendiri kita bisa mendapatkan surat rekomendasi dari dosen, jadi tidak perlu dekan ataupun guru besar, itu tidak perlu. Pekerja bisa juga mendapatkan surat rekomendasi dari atasan yang membidangi human resource. Kemudian apakah ada research? Oh ya, jadi untuk saya sendiri, untuk LPDP research paper itu tidak harus, tapi kalau ada bisa dicantumkan seperti itu. Jadi khusus pengalaman saya sendiri, saya belum pernah mempublikasikan
thesis paper sebelumnya saat mendaftar LPDP dan saya bisa lolos. Oke, Ya, seperti yang sudah dikatakan juga tadi, bahwa memang tidak mesti dari guru besar, dosennya pun juga bisa. Atau yang sudah ini kemarin dilakukan beberapa mahasiswa pendidikan biologi, angkatannya mungkin tadi Kadir itu, ini kemarin tolong ini saya dimut dulu, tanda tangan mohon izin. Tolong dimut dulu yang lain. untuk rekomendasi dia lanjut S2. Jadi itu bisa saja. Kemudian apakah lolos beasiswa memiliki riset paper yang sudah dipublikasikan? Kalau saya kemarin BPPS iya ada. Jadi kemarin tesnya ini pun juga menjadi salah satu tes kemarin. Jadi ada semacam sudah dibuatkan orientasi awal kita untuk fokus penelitiannya nanti seperti apa. Kembali ke S3 pun juga demikian. Jadi seperti itu, paling tidak sudah ada gambaran awal untuk penelitian. Mungkin ini juga salah satu pertimbangan untuk memudahkan kita sebagai calon mahasiswa di S2 atau S3 supaya nanti beasiswa ini bisa dimanfaatkan dalam rentang waktu yang demikian disediakan, 2 tahun untuk S2, kemudian S3 3 tahun atau 4 tahun. Jadi seperti itu. Jadi riset paper itu ini bisa dijadikan sebagai bahan awal lah untuk peserta sekalian. Kalaupun misalnya beberapa perguruan tinggi atau seperti yang disampaikan tadi Pak Sipi itu mungkin tidak ada, tapi kita bisa mempersiapkan di awal supaya nanti ketika sudah masuk di dalam studi itu kita sudah punya gambaran lah bagaimana kemudian nanti riset yang kemudian kita mau lakukan. Jadi itu senjata awalnya sudah ada itu. Kemudian wawancara, saya pikir ini juga perlu untuk diperhatikan ya, karena kalau sudah lolos di tahap berikutnya ya ini tidak menjamin bahwa nanti di wawancara pun sudah aman gitu loh. Gitu. Karena boleh jadi bahwa kita lolos di tahap pertama ya ternyata di wawancaranya tidak lolos. Itu mungkin perlu diperhatikan bahwa kepercayaan diri itu perlu ditata dengan baik gitu ya. Perlu ditata dengan baik bahwa jangan satu tahap kita sudah sukses itu memberikan jaminan kepada kita aman-aman aja nih sampai nanti wawancara, itu belum tentu tuh. Jadi memang perlu ditata lah confidence-nya. Kemudian memang perlu menggunakan diksi yang kalau bahasanya tadi Pak Safi itu ya tidak berbelit-belit, artinya mudah dipahami, tepat sasaran. Orang menanyakan A ya langsung aja jawabnya iya seperti ini dan seterusnya. Gitu ya, jadi tidak membuka peluang untuk yang lain. Gitu. Yang terpenting dari semua itu interview bahwa kita punyalah pengetahuan terhadap bidang ilmu yang kemudian kita mau masuki pada prodi itu atau jurusan itu. Jadi misalnya saya di pendidikan matematika paling tidak basicnya sudah harus dapat sehingga nanti ketika muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar ya yang sifatnya dasar itu sudah bisa untuk kemudian kita lalui gitu. Jadi ini juga penting ini karena biasanya kan konsep-konsep yang sifatnya dasar kita menganggap itu sepele. Nanti pas berhadapan untuk interview blank semua, hilang semua. Makanya perlu untuk kemudian ditata dengan baik. Jadi selain pengetahuan terhadap bidang ilmu yang kemudian kita tuju, itu juga perlu memang didukung dengan pengetahuan yang sifatnya umum. Ini penting ini untuk sekalian karena menurut saya sih ke intelektual kita tidak cukup dengan pada bidang ilmu aja yang kemudian kita tekuni, tapi itu perlu didukung dengan attitude, perlu didukung dengan pengetahuan yang luas terhadap hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Jadi seperti itu Pak Ali. Ya, terima kasih. Saya pikir kita semua bersepakat pada titik itu bahwa untuk menjadi peraih beasiswa itu harus memiliki visi, harus punya tujuan yang jelas. Karena sekarang saya lihat tren beasiswa luar negeri itu untuk cewek-cewek yang masih remaja itu biasa memilih Korea Selatan khususnya, sebagai destinasi lanjut studi luar negeri. Nah, itu kan alasannya sudah jelas. Kalau ditanya, jangan sampai ditanya sama pewawancara, kenapa memilih Korea? Nah, nanti jawabannya karena saya fans K-pop atau segala macam. Nah, itu pasti otomatis itu tidak lulus. Oke, kita punya waktu sampai 10.30, 3 menit lagi kita manfaatkan untuk menjawab satu pertanyaan yang menyentuh langsung pada aspek nominalnya. Pertanyaannya, apabila seseorang penerima beasiswa itu merupakan tulang punggung keluarga, apakah ada tunjangan khusus
yang akan didapatkan bagi si tulang punggung keluarga ini untuk tetap bisa menafkahi. Tapi sebelumnya saya mau memancing kedua presenter untuk sedikit transparan misalnya terkait dengan dana yang diperoleh pada saat proses beasiswa. Tidak usah menyebutkan nominal, saya hanya ingin bertanya bahwa apakah dana BPPN tadi dan dana LPDP itu cukup untuk biaya hidup, biaya kuliah, biaya kos-kosan, makan, dan lain sebagainya. Apakah masih ada yang bisa kita sisihkan untuk pada tanggungan-tanggungan yang lain yang di luar pada cakupan beasiswa tersebut? Nah, kita dengar dulu dari Ibu Srianti Mustafa selama 5-6 tahun mendapatkan beasiswa tersebut. Silakan, Bu. Pak Ali, saya mau bilang begini, Pak Ali. Itu bahkan saya masih bisa traktir loh teman-teman untuk pergi nonton beasiswa. Jadi maksud saya gini. Jadi sebenarnya kan dari alokasi yang dianggarkan oleh pemerintah itu memang sudah teralokasi pada 4 item tadi. Jadi sakunya, bukunya, penelitiannya, transportasinya itu memang sudah dialokasikan seperti itu. Sehingga keputusannya ada di kita nih. Kita bisa memanfaatkan itu sebagaimana alokasi itu atau gimana. Jadi huru-haranya itu harus memang diredam-redam khususnya di tahap-tahap awal. Karena memang perlu dipertimbangkan bahwa kos-kosan itu harganya sebulan berapa, gitu ya. Terus kita makannya apa? Kalau misalnya di keseharian kita tinggal sama orang tua itu makannya selalu seafood, nanti kalau kuliah apalagi jauh dari orang tua tentu tidak boleh seafood lagi karena itu tentu memakan biaya yang cukup banyak. Jadi maksud saya ini perlu diatur gitu ya, perlu diatur alokasinya sehingga memang peruntukan untuk beasiswanya kita itu betul-betul tepat sasaran sehingga kita bisa saving tuh, masih bisa pergi sama teman kemana gitu ya, tentu tidak melakukan pemborosan karena sedikit banyak bahwa kita tidak menduga, apalagi kalau misalnya telat sebulan atau setahun misalnya kita tidak bisa menyelesaikan, ya tentu ini nambah lagi biaya hidupnya di sana sehingga memang perlu untuk ditata sedemikian rupa. Jadi seperti itu. Jadi pintar-pintarnya kita lah bagaimana mengatur itu. Karena pemerintah memang sudah menganggarkan sedemikian, tentu sudah dilakukan pertimbangan bahwa ini cukup untuk biaya selama 2 tahun atau 3 tahun di dalam masa penyelesaian studinya. Nah itu pun juga kalau kita mau lihat ada lagi biaya untuk disertasi atau untuk tesis, nah itu kan bisa masuk tambahan-tambahan lagi tuh untuk menambah beasiswa yang sudah ada. Jadi seperti itu. Jadi jangan khawatir. Apalagi kalau misalnya jauh dari orang tua, kuliahnya di tempat yang lain, jauh dari orang tua, terus menjadi tulang punggung keluarga, saya kok yakin ya bahwa orang yang menempuh pendidikan itu rezekinya banyak, gitu loh. Rezekinya banyak, jadi jangan khawatir bahwa apa yang akan kita lakukan selama menempuh studi itu justru tidak bisa terpenuhi kebutuhan keluarga yang kita tinggalkan. Pasti ada lah rezekinya. Orang yang lanjut studi itu ada rezekinya. Apalagi kalau sampai keluar daerah, meninggalkan provinsi banyak sekali. Nah, tinggal yang perlu kita lakukan menata itu, mengelola itu, supaya bisa dialokasikan sebagaimana anggaran yang diperuntukkan untuk kemudian kita bisa menyelesaikan studi. Kemarin saya tepat 2 tahun itu karena alasan itu juga. Ini studinya harus cepat selesai nih. Karena pertimbangan itu tadi bahwa kalau nambah lagi sekian tahun kan berarti nambah biaya lagi. Beasiswanya cuma 2 tahun, begitu juga kemarin S3. Tugasnya semua berat-berat. Kita harus memasukkan, mengkaji 30-50 artikel internasional, jurnal internasional. Ini kalau betul-betul tidak memanfaatkan beasiswa yang ada, beli buku dan seterusnya terkait dengan yang membantu kita, mendukung kita untuk penyelesaian studi, tentu tidak bisa. Jadi memang harus dikelola dengan baik. Jadi seperti itu. Saya pikir cukuplah untuk anggaran yang disediakan itu cukuplah untuk kemudian memenuhi kebutuhan kita dalam penyelesaian studi. Oke, itu Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Selanjutnya ke LPDP yang kabarnya tanda kutip itu lebih banyak yang didapat karena yang penyedia beasiswanya langsung dari Kementerian Keuangan. Ya, silakan Pak Safi. Oke, baik. Jadi kalau untuk LPDP sendiri, kita ada beberapa jenis pendanaan, ada dana hidup bulanan, ada juga dana buku tahunan. Jadi
ada setiap 3 bulan itu kita mendapatkan dana hidup bulanan, kemudian setiap 1 tahun sekali mendapatkan juga dana tunjangan buku, kemudian ada juga dana penelitian seperti itu. Jadi memang kalau untuk kalau ditanya apakah cukup atau tidak, ini sebetulnya dari manajemen keuangan kita tersendiri. Jadi kalau untuk saya sendiri, dengan adanya semua dana-dana tersebut, sebetulnya lebih sangat banyak seperti itu. Jadi memang bisa kita tabung sebagian. Jadi karena memang pencairannya sendiri itu 3 bulan sekali. Jadi selama 3 bulan itu memang kita harus bisa mengontrol pengeluaran kita. Jadi kalau boros ya mungkin akan kurang seperti itu. Jadi kalau memang kita ya biasa-biasa saja begitu ataupun bisa menghemat, maka kita akan merasa bahwa uang segitu itu akan terasa banyak sekali seperti itu. Nah, kemudian untuk tadi pertanyaannya apakah ada tunjangan keluarga atau tidak? Kalau untuk ini saya kurang paham. Sepertinya kalau untuk doktoral itu ada, dan kalau untuk magister yang sebelum tahun 2017 itu mendapatkan dana tunjangan untuk keluarga, tapi kalau untuk yang setelah setelah tahun 2017 itu tidak ada tunjangan keluarga untuk magister seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas eksplorasi detail yang telah diberikan kepada para peserta yang hadir di Zoom meeting ini. Waktu sudah menunjukkan 11:34, itu artinya kita harus menyudahi proses ini, dan intinya hari ini kita ngomong tentang seminar atau beasiswa di dalam negeri. Nah, seminar ini ada 3 seri, jadi untuk Sabtu depan akan diadakan lagi kegiatan yang sama, itu pembicaranya langsung dari Taiwan Education Center, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di situ nanti akan ada best practice, itu tanggal 16 ya, mohon dicatat, tanggal 16 Mei, jamnya jam yang sama, 10.15 sampai dengan 11.30. Intinya beasiswa akan datang pada orang yang betul-betul berjuang, tekun, gigih, dan disiplin dalam memperjuangkan beasiswa tersebut, harus fokus. Terima kasih kepada Ibu Dr. Shanti Mustafa atas sangat inspiratif. Pak Muhammad Syafi'i, semoga studinya lancar Pak Syafi'i sampai selesai. S3-nya masih dapat lagi beasiswa. Kepada peserta yang hadir di ruangan ini ada 32 orang. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya bisa dapat beasiswa ke depan. Kepada tentunya penyelenggara, Bapak Ketua KUI UM Parepare dan Ibu Ketua KUI Universitas Muhammadiyah Kendari, terima kasih banyak telah menyelenggarakan event ini. Terkhusus kepada sponsor kita, ada Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Parepare, Kak Kakanda Naim, terima kasih telah memfasilitasi juga kegiatan ini sehingga dapat terlaksana. Semoga ketiga seri dalam kegiatan Scholarship Talk ini dapat berjalan lancar. Insya Allah akan bertemu lagi pada Scholarship Talk kedua dan ketiga yang dihandle oleh host dan pemateri yang berbeda pula. Terima kasih atas masukannya kepada kita semua. Semoga kita dapat puasa dilancarkan selama bulan Ramadan ini, dan semoga virus corona ini cepat lenyap dari negara kita. Amin. Saya tutup pertemuan kita kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan saya kembalikan kepada KUI UM Parepare sebagai host di kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau foto bareng Pak Alim. Oh gitu. Iya. Jadi bareng. Sebelum semua live, mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya biar bisa saya tag gambarnya. Kita foto bareng dulu. Oke, mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya, Pak, Bu. Yang terlupa tadi, jadi mohon kalau bisa Pak dan Ibu pemateri di-share
materinya ke KUI, nanti KUI yang share ke peserta. Dan kalau bisa, hal yang sangat administratif seperti misalnya proposal yang disiapkan untuk LPDP itu kalau bisa di-share filenya supaya teman-teman yang lain bisa melihat, oh begini wujud proposal-proposal yang harus disiapkan supaya ada gambaran-gambarannya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, saya ambil print screen-nya 2 kali, Pak Budi, karena ada 2 slide di sini. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, tunggu, Pak. Tunggu, saya simpan dulu. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya. Jadi, saya rasa cukup seru materinya pada hari ini. Mudah-mudahan semua teman-teman, Bapak, Ibu, dan peserta webinar yang hadir pada hari ini bisa mengejar cita-citanya dan bisa lolos ke beasiswa yang dikejar saat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, jadi insya Allah hasil rekaman dari webinar 1 ini akan kami share di YouTube. Jadi teman-teman bisa cari KUI UM Parepare di YouTube. Nanti kami akan share hasil recordingnya. Kemudian seluruh sertifikat nantinya akan kami bagikan juga masing-masing ke email Bapak dan Ibu setelah rangkaian webinar seri 1, 2, dan 3 selesai. Yang terakhir, pada tanggal 16 Mei nanti, seperti yang sudah diinfokan sama Pak Moderator, akan ada webinar series kedua tentang study in Taiwan, sorry. Jadi pematerinya berasal dari Taiwan Education Center, UMY. Jadi teman-teman silahkan pasang alarmnya biar tidak kelewatan webinar seriesnya. Mungkin cukup sekian webinar series 1 kita pada hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah hadir dan terima kasih terkhusus kepada Ibu pemateri, Ibu Sriyanti Mustafa dan Pak Muhammad Syafi'i. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan. Begitupun dengan semua yang hadir pada hari ini. Juga terima kasih kepada Ibu Ketua KUI UM Kendari atas kerjasamanya. Salam dari Parepare, Bu. Jadi, Waalaikumsalam. Jadi cukup sekian, kita tutup webinar kita pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Makasih.